Halo, apa kabar? Saya berharap kita dalam lindungan Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari Roma 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya, yang pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di sini Paulus menuliskan kepada orang jemaat di Roma bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Mengapa Injil adalah kekuatan Allah? Karena di dalamnya ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Di sini kita bisa melihat bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi judul yang saya ambil dari firman hari ini yakni dari Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil merupakan kabar baik atau dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, Evangelion atau kabar baik. Mengapa dikatakan kabar baik? Karena dengan melalui Injil kita diselamatkan dari penghukuman neraka. Manusia dilahirkan sebagai orang berdosa sejak mereka lahir. Sekali mereka lahir, mereka akan ditentukan untuk masuk ke neraka. Karena mereka mewarisi dosa yang diwarisi dari leluhur, yaitu Adam, dan nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Karena itu kita harus diselamatkan dengan iman kita untuk bisa menghindar dari penghukuman neraka. Kalau kita melihat di dalam Wahyu, di sana dikatakan bahwa akan ada lautan api dan belerang yang akan menunggu pada akhir masa. Nah, jika di dalam perjanjian lama Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memberitahu orang Israel, kita bisa lihat di dalam Imamat 16 ayat 21 atau Imamat 1 ayat 1 sampai 2, saya baca. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Ayat 3 sampai 4. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Nah, di sini kalau kita perhatikan bahwa jika ayat dikatakan di sini ayat 4, jika lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Di sini tersirat bahwa kita manusia, ya, adalah jika kita memiliki dosa, sama seperti harus ada korban yang di sini korban bakaran ini akan selanjutnya, kalau kita baca selanjutnya, kita akan melihat bahwa korban bakaran ini akan disembelih. Kemudian darahnya akan dicurahkan, kemudian diusapkan ke tanduk-tanduk mezbah korban bakaran, kemudian sisanya akan dicurahkan ke tanah. Sementara dagingnya atau lemaknya akan dibakar di atas mezbah korban bakaran. Ini menyiratkan bahwa Anda dan saya, Anda dan saya adalah orang yang sebenarnya harus
menghadapi penghakiman neraka karena dosa-dosa kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan, Dia memberikan hukum keselamatan kepada kita, yakni kalau di Perjanjian Lama, kalau seorang berdosa harus ditumpangkan tangannya untuk menyerahkan dosanya kepada binatang korban. Setelah itu darahnya akan diusapkan kepada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Artinya karena di tanduk-tanduk mezbah korban bakaran tertulis setiap dosa kita. Di Yeremia 17 ayat 1 dikatakan, Yeremia 17 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 1. Dosa Yehuda tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Di sini Yehuda mewakili orang Israel, artinya mewakili umat manusia. Artinya adalah bahwa dosa-dosa kita yang kita lakukan ya tertulis di loh-loh pada tanduk-tanduk mezbah dan di loh hati. Artinya pada saat darah korban yang setelah ditumpangkan tangan diusapkan ke tanduk mezbah korban bakaran, maka dan darah yang akan dicurahkan ke tanah, ada dua tempat di sini dosa tercatat, maka saat itu dihapuskan. Ya, tanduk-tanduk mezbah korban bakaran menyiratkan tentang kitab penghakiman yang tercatat di kitab Wahyu, dan tanah menyiratkan tentang hati manusia, loh hati manusia yang terbuat dari tanah. Karena itu jika di Perjanjian Lama ada hukum keselamatan, yakni orang berdosa akan menumpangkan tangannya di atas kepala korban. Nah, untuk setahun sekali akan ada hari raya pendamaian, di mana seorang imam besar yang terpilih, yakni Harun, pada saat imam besar yang pertama akan menumpangkan tangannya di atas kepala kambing jantan untuk menanggungkan dosa setahun orang Israel kepada kambing jantan untuk mendamaikan dosa mereka. Nah, di dalam Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis yang adalah keturunan Harun dari rombongan Abia menanggungkan dosa dunia kepada Yesus sekali dan untuk selamanya dengan membaptiskannya di Sungai Yordan. Kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat yang ke-29 dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di sini dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sama seperti di Perjanjian Lama, anak domba akan menanggung dosa orang Israel. Demikian juga di Perjanjian Baru, Yesus adalah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Yesus menanggung dosa dunia. Di sini Yohanes, kalau kita perhatikan Yohanes, Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius, kalau tidak salah Matius 11 ayat 11. Di dalam Matius 11 ayat yang ke 11, demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Di sini Yesus sendiri mengatakan bahwa yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah seorang pun yang tampil yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Artinya di sini Yohanes yang adalah keturunan dari imam besar pertama Harun merupakan lebih besar dari Harun sendiri, lebih besar dari Musa, lebih besar dari Abraham dan semua nabi yang lain, lebih besar dari semua orang yang dilahirkan perempuan, menanggungkan dosa dunia kepada Yesus dengan membaptiskan Yesus. Di sini baptisan memiliki arti yang sama di dalam bentuk penumpangan tangan di dalam Perjanjian Lama. Demikianlah setiap orang akan diselamatkan dengan iman. Jika kita memiliki iman di dalam baptisan Yesus, di dalam darahnya di atas kayu salib dan di dalam kebangkitannya, kita akan diselamatkan oleh iman. Demikianlah
dikatakan tadi di dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Demikianlah Injil atau kabar baik menyelamatkan setiap orang yang percaya. Apakah kita percaya di dalam Injil? Yaitu apakah kita percaya di dalam baptisan Yesus, kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya?